warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di Jawa, di luar Jawa, di dalam dan di luar negeri. Ya, pada pagi hari ini bertemu kembali dengan kami, salah satu konsultan teknis pertanian PT Natura Nusantara, dan kami Bapak Agus Budi Setiono. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama, mengupas bersama mengenai permasalahan-permasalahan hama dan penyakit, khususnya ya di musim hujan seperti saat ini. Nah, di grup FB Pertanian Organik ya, nanti akan kita kupas bersama apa-apa yang harus kita waspadai dan apa-apa yang harus kita tanggulangi untuk mengatasi masalah hama dan penyakit pada tanaman cabai yang saya beri judul waspadalah terhadap hama dan penyakit cabai. Mitra NASA dimanapun Anda berada, ya, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam usaha atau di dalam bisnis cabai atau tanaman cabai ini ada beberapa kendala yang perlu kita perhatikan bersama, sehingga nanti kalau kita ingin bertanam cabai, ya, ini nanti kita bisa menghasilkan cabai yang optimal, ya, produksinya tinggi, ya, dan mudah-mudahan harganya juga pas bagus. Nah, ada beberapa kendala bisnis dalam cabai. Yang pertama ini adalah teknis budidayanya yang kurang tepat. Kemudian adanya serangan hama dan penyakit. Ini nanti yang akan kita kupas bersama yang paling banyak. Ini adalah serangan hama dan penyakit. Terutama sekarang ini yang sangat lagi mewabah. Ya. Ini adalah penyakit patek atau antraknus, ya, dan penyakit virus yang mana disebabkan oleh virus Gemini. Kemudian kadang adanya tidak ada kepastian harga jual, yang memang budidaya tanaman cabai itu kadang harganya tinggi, kadang harganya juga sangat-sangat rendah sekali. Kemudian yang keempat adanya rendahnya margin usaha. Nah, kemudian bagi petani ini sendiri, kenapa tidak ada kepastian harga jual? Kadang-kadang petani itu lemah ya dalam mengakses pasar. Ya, akses pasar untuk mengetahui harga cabai ini petani masih sangat lemah sekali. Biasanya petani hanya manut sendiko dawuh harganya berapa dengan tengkulak yang ada di daerah-daerah petani tersebut. Nah, mitra biasa dimanapun Anda berada, mungkin ya mitra yang sering bertanam cabai atau sering berjalan-jalan di lapangan melihat tanaman cabai yang seperti ini. Ya, kalau ada serangan cabai yang seperti ini sudah sangat-sangat parah sekali. Gagal maning kalau bahasanya Banyumasan itu. Ya, pusing aku melihat seperti ini. Padahal sudah berbagai cara sudah kulakukan, sudah kucoba. Tapi hasilnya juga seperti ini. Ya, biasanya petani hanya mengeluh seperti itu, dan kadang dalam berbudidaya cabai kalau petani ini ya memang itu belum rezeki kita. Ya, memang dalam berbudidaya tanaman cabai itu diperlukan sesuatu ya dari hati ya, bahwa bertanam cabai itu kita hanya tanam berikhtiar, ya nanti hasilnya ya serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah ikhtiar bagaimana teknis budidaya yang bagus dan mengatasi hama-hama seperti ini. Ini yang akan kita kupas pada pertemuan pada pagi hari ini. Kemudian juga ada ini ya, tanaman cabainya ini masih lumayan, ini belum kuning semua. Ini yang perlu diwaspadai saat ini. Tanaman cabai hampir di mana-mana kita lihat adanya penyakit kuning atau penyakit yang disebabkan oleh virus Gemini. Ini nanti akan kita kupas. Nah, ini biasanya kalau di Jawa itu kalau ini sudah kuning semua, ini kan masih ada hijaunya. Kuning semua, ini ada yang kena itu sudah kuning semua. Biasanya kalau orang Jawa menyebutnya penyakit gulkar. Karena apa? Karena kuning semua, gulkar.
Coba kalau hijau, nah, tanamannya hijau semua, ya, atau merah semua, PDI, biru semua, ya, mungkin Demokrat atau Nasdem, ya. Tapi yang paling berbahaya ini, ya, penyakit yang disebabkan oleh virus, terutama virus Gemini, ini biasanya ditularkan oleh sejenis kutu-kutuan atau kutu kebul. Nanti akan kita bahas bersama. Mitra NASA dimanapun Anda berada, ya, seperti gambar tadi, ya, penyakit gagal panen, salah satunya ini adalah penyakit patek atau antraknus atau penyakit layu, ya. Biasanya nanti menyerang pada tanaman cabai seperti ini. Ini sebenarnya disebabkan oleh jamur, namanya jamur Gliosporium gliosporides atau Gliosporium capsicum atau Gliosporium piperetum, ya, atau Coletotrichum capsicum. Ini spesies-spesies jamur yang biasanya menyerang pada tanaman cabai yang menyebabkan tanaman menjadi layu atau menjadi penyakit antraknus seperti ini. Nah, untuk mengatasi penyakit-penyakit seperti ini, berbagai macam perlakuan sudah kita lakukan. Bahkan petani hanya yang langsung menggunakan fungisida, ya, tapi hama, penyakit layu atau patek ini juga sulit dikendalikan. Nah, dari awal pengendalian, ini sebelum tanam, ini sebaiknya tanah itu sudah diolah. Nanti akan kita bahas bagaimana teknis budidayanya pengolahan tanah. Ya, tanah kita olah sejak awal, karena pangkal mula serangan penyakit ini, kenapa ada yang menyerang ke batang, kemudian ke daun, ya, bahkan sampai ke buah ini, pangkal mula serangan penyakit itu ada di dalam tanah. Sisa-sisa penyakit itu ada di dalam tanah. Insya Allah, kalau sejak awal kita kelola tanahnya dengan bagus, ya, yang menyerang ke batang, daun, bahkan buah seperti ini bisa kita kurangi. Jadi pemberian glio itu sejak awal, ya, kalau dari kami, ya, menyarankan sejak awal patogen-patogen yang ada dalam tanah ini kita kelola. Ya, pencegahan dini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian kebersihan kebun ini juga harus dijaga, kelembapannya itu juga harus dijaga. Kemudian kalau ada yang sudah terserang seperti ini, itu diambili, kemudian dimusnahkan, ya, dibuang jauh-jauh dari situ. Kemudian kalau yang seperti ini juga dicabut, nanti yang lainnya yang belum terserang, ya, karena ini sangat-sangat menular, ya, apalagi yang disebabkan oleh jamur, ya, ini bisa nanti dikocor dengan menggunakan glio campur supernasa. Yang kalau sudah yang terserang ini cabut, kemudian musnahkan, tapi jangan dibuang di situ, harus dibuang jauh-jauh dari lokasi ini. Kemudian ada yang layu yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini biasanya bakterinya adalah Pseudomonas solanacearum. Kalau ini biasanya ini serangannya itu spot-spot, ya, tidak kena semua. Kalau jamur itu cepat menular, tapi kalau layu bakteri ini spot-spot. Nah, ini cirinya ini biasanya di batang yang terkena ini kalau dipotong ini akan keluar cairan seperti ini. Ini biasanya layunya itu disebabkan oleh layu bakteri atau bakterinya namanya Pseudomonas solanacearum. Ya, ini seperti ini. Kemudian yang paling berbahaya lagi, ya, ini adalah ulat graya. Nah, ulat graya atau Spodoptera litura. Ini sangat-sangat berbahaya. Kalau sudah baru menetas seperti ini, ya, ini bisa dikendalikan, ya. Dulu kita punya Pestona, punya Bentana, tapi ini masih menunggu izinnya juga belum keluar sampai saat ini. Sementara ini bisa digunakan dengan menggunakan alternatif pengendalian yang lain, misalnya untuk insektisida yang digunakan untuk mengendalikan ulat. Nah, hati-hati dalam mengendalikan ulat graya ini, karena ulat graya ini sangat resisten sekali dengan insektisida, apalagi kalau sudah instar yang keempat seperti ini. Kalau ini masih instar 1, ya, larva 1 atau instar 1, ini instar 2, ini instar 3, ini instar 4. Kalau sudah sampai ke 4 atau 3-4 ini sulit dikendalikan. Hama disemprot tidak akan mati. Ya, ini. Ya. Kemudian selanjutnya, ya,
Ini juga perlu diwaspadai ya. Ini yang menjadi momok ya, terutama untuk tanaman petani-petani cabai ya. Ini adalah penyakit kuning atau orang menyebut penyakit bule. Ya, ini disebabkan oleh virus namanya virus Gemini. Kalau sudah terserang ini tidak akan sembuh. Yang kuning itu tidak akan menjadi hijau, tidak. Ya, kalau sudah terserang itu sulit. Karena ini penyebarannya juga sangat cepat sekali. Biasanya tanamannya kuning, keriting, kemudian kuning. Karena apa? Karena di atas bahkan di bawahnya ini dihisap oleh jenis kutu-kutuan. Ya, ada trip, ada tungu, ya, kemudian ada aphids, ya, ini yang menghisap. Nah, kenapa ini penularan cepat? Karena virus ini ditularkan lewat perantara tadi jenis kutu-kutuan, terutama kutu kebul. Ya, ini dengan cara menghisap, kemudian lewat penularan mungkin pas panen kena nular ke sana, kemudian lewat angin. Karena memang perkembangbiakan dari perantaranya kutu-kutuan atau tungu ya atau trip aphid ini lewat perantara angin. Perkembangbiakannya juga berkembang secara parthenogenesis atau perkembangan yang lewat angin. Nah, ini bisa dilihat ya, hama yang menyebabkan kutu tanaman menjadi kuning atau penyakit kuning atau penyakit virus Gemini. Ini perantaranya ini salah satunya nih. Ini ada aphids ya atau kutu daun persik seperti ini. Ini biasanya menghisap di bawah daun. Banyak ya. Kemudian ada yang lebih kecil lagi, thrips ya. Kemudian ada yang lebih kecil lagi, tungu ya. Kecil-kecil itu menghisap menyebabkan nanti daun menjadi kuning ya, bahkan bisa lama-lama nanti akan seperti terbakar. Ya, sehingga biasanya ini menyerang pada pucuk-pucuk tanaman. Ya, kalau ini sudah terserang, ya ini nanti akan mengganggu proses fotosintesis tanaman cabai, sehingga nanti bisa panen, tapi hasilnya itu kurang maksimal. Ya, ini. Nah, ini kutu-kutuannya, ya ini, ya tadi, ya tungu, ya ini. Dulu kita punya yang namanya pentana, khusus untuk kutu-kutuan kita kendalikan. Tapi ini dengan menggunakan BVR ya yang sudah ada izinnya. Kalau pentana ini juga masih close order ya. Sementara ini kita sarankan menggunakan BVR kalau dari NASA ya untuk kutu-kutuan ini. Kemudian kita juga untuk ada perangkap metilatlem ini juga masih menunggu proses izin ya. Ini bisa juga menangkap kutu-kutuan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ya lalat buah. Ya, ini urut-urutan hama yang perlu diwaspadai. Nah, biasanya serangan lalat buah ini kita kendalikan dengan menggunakan metilatlem. Nanti akan tertembak seperti ini. Karena apa? Karena nanti kalau sudah jadi buah, ya, kalau sudah jadi buah itu, ya, biasanya menyebabkan ini lalat buah ini juga menjadi perantara penyakit patek atau penyakit busuk buah atau penyakit antraknus. Dia akan meletakkan telurnya ke buah cabai dengan cara menyuntik lewat ovipositornya ya. Di situ dia akan tumbuh di situ. Nah, biasanya buah-buah yang terkena lalat buah ini kalau dibuka ya. Ini biasanya ada berair ya, kemudian dibuka, biasanya dalamnya ada setnya atau ada larvanya. Ini berarti lalat buah. Sehingga ini biasa sebagai perantara penularan dari penyakit busuk buah, lalat buah ini ya. Ini perlu diwaspadai juga. Mitra NASA dimanapun Anda berada ya. Ini ada artikel dari Kompas bahwa sebagai tanaman ya yang sangat diminati oleh para petani ya, terutama tanaman cabai ini sebagai tanaman budidaya, tentu saja pengembangan tanaman cabai ini tidak terlepas dari hama-hama dan penyakit tadi. Ya, pengendalian hama dan penyakit yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Meskipun komoditas ini sangat menjanjikan, namun tidak sedikit dari para petani kita yang mengeluh. Akibat apa? Akibat kehadiran pengganggu keberhasilan budidayanya. Tidak hanya hama, ya tadi sudah saya sebutkan tidak hanya hama,
tapi penyakit pun kerap menjadi penyebab utama kerusakan cabai. Kerugian yang diakibatkan hama maupun penyakit ini telah membuat sedikit para petani yang bangkrut dan kapok untuk bertanam lagi. Biasanya kalau petani-petani yang ikut-ikutan, yang misalnya pas harga tinggi tanam cabai, tapi pas panen harganya anjlok, turun ini ya keserang penyakit. Nah ini kan biasanya terus petaninya itu kapok, tidak mau nanam lagi. Nah ini sebagai bahan pertimbangan pada harian Kompas mengungkap, ya salah satunya di daerah Kediri. Ya Kediri ini merupakan salah satu sentra produksi cabai di Jawa Timur yang banyak sekali dulu terserang antraknus atau yang lebih populer dengan patek. Ini beberapa tahun yang lalu, di mana ada ribuan hektar pohon cabai itu gagal panen gara-gara kehadiran penyakit ini. Ini yang perlu diwaspadai, antraknus atau patek. Karena kalau sudah menyerang ini sulit sekali dikendalikan. Ya, ini hanya satu kasus saja. Belum serangan hama penyakit yang lain yang bisa merugikan petani. Misalnya penyakit layu tadi juga perlu diwaspadai. Kemudian penyakit virus kuning ini juga perlu diwaspadai. Menurut sebagian petani, hingga saat ini belum ada cara-cara yang ampuh untuk mengobati buah cabai yang sudah terserang hama dan penyakit tersebut. Bukannya mereka tidak mau tahu atau pasrah dengan kehadiran para pengganggu itu, namun sudah banyak yang dilakukan dalam upaya mengobati tanaman yang sudah terkena serangan. Nah, salah satunya dengan penyemprotan, yaitu menggunakan insektisida maupun fungisida. Karena saking tingginya kekhawatiran akan meluas terkena serangan, penyemprotan bahkan sering dilakukan serampangan, ini tanpa pertimbangan. Ya, kadang-kadang semprot, besok semprot lagi. Ini yang menyebabkan resisten. Nah, akibat kadang kesalahan pemilihan pestisida yang diberikan dan teknik pengendalian yang kurang baik, ini bisa menjadi buruan yang berakibat fatal. Ya, untuk itulah ya dengan menggunakan teknik pengendalian yang baik yang dikenal dengan pengelolaan hama terpadu, ini sangat dianjurkan untuk mengatasi hama-hama tanaman cabai. Sementara ini kami dari PT Natural Nusantara ini mencoba menggabungkan berbagai macam jenis pengendalian lewat konsep PHT, salah satunya dengan memperbanyak musuh-musuh alami. Sehingga yang terjadi di alam, nanti musuh alami ini bisa berkembang sendiri yang akan memakan hama-hama yang menyerang pada tanaman cabai ataupun penyakit-penyakit yang menyerang tanaman cabai. Nah, mitra nasa dimanapun Anda berada, sebenarnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, ya hama penyakit tanaman cabai, ini ada 8 kunci sukses ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hama. Kalau kita ingin bertanam sukses tanaman cabai, ini ada 8 kunci sukses yang harus kita perhatikan. Terutama yang pertama itu pengolahan tanah. Karena pengolahan tanah sejak awal ini nanti akan bisa melangsungkan pertumbuhan tanaman. Penggunaan mulsa praktis ini juga mengenakan pengendalian hama dan penyakit. Kemudian dari bibit ini juga sudah perlu kita perhatikan. Pengairan dan drainase ini juga perlu kita pemangkasan, pemupukan, alternatif lain dengan pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen. Nah, yang pertama adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah sejak awal, ya, tadi di awal sudah saya katakan bahwa pangkal mula serangan penyakit itu ada di dalam tanah. Sisa-sisa patogen itu ada di dalam tanah. Kalau sejak awal, ya, sebelum kita tanam, tanah kita kelola, kita cegah, ya, sisa-sisa patogen salah satunya dengan pengolahan tanah, dengan cara dibaca, ya, kemudian cara dicangkul, ya seperti ini kan akan patogen-patogen akan kena sinar matahari dan akan mati. Apalagi nanti sebelum ditutup mulsa, ini bisa ditambah dengan menggunakan bio. Nah, pengolahan tanah yang paling utama, ya yang pertama-tama ini penggunaan pupuk kandang atau kompos, ya. Dan tidak kalah penting, ini adalah dolomit atau kapur pertanian. Salah satunya untuk meningkatkan pH tanah. Karena kalau pH yang sangat rendah, ini bisa menimbulkan bibit-bibit penyakit. Karena terlalu lembab, itu juga bisa menimbulkan bibit-bibit penyakit. Tanah-tanah masam itu sangat riskan sekali perkembangan penyakit, terutama penyakit layu dan penyakit antraknus pada tanaman cabai tadi. Ya, jadi pengolahan tanah ini sangat-sangat penting. Kemudian
pembuatan bedengan. Nah, bedengan itu sangat mempengaruhi serangan hama dan penyakit. Itu tergantung jarak tanamnya. Pembuatan bedengan, ya itu biasanya kalau di musim hujan, ya ini jaraknya itu agak terlalu panjang, ya. Kemudian ketinggian, ya ini kalau di musim-musim hujan ini bisa 50 cm, tapi kalau di musim-musim kemarau bisa 30 cm, ya, atau lebih pendek juga nggak masalah. Ini untuk apa? Ya salah satunya untuk menjaga kelembapan ini, ya, kelembapan supaya nanti ini bisa terjaga sehingga perkembangan dari penyakit-penyakit tadi ini bisa kita tekan seminimal mungkin. Nah, di bedengan ini sebelum ditutup mulsa, ya ini bisa diberikan pupuk dasar, ya bisa menggunakan NPK atau TSP biasanya seperti ini, dan dolomit tadi sudah ditebarkan di sini. Kemudian ini bisa disiram menggunakan glio atau kalau tidak di pupuk kandang tadi difermentasi dulu dengan glio ini juga bisa. Atau kalau tidak glio campur supernasa ini disiramkan ya di bedengan ini. Ya, dengan cara bagaimana? Yaitu satu sendok makan glio, 1 sendok supernasa itu siramkan aja ke bedengan ini. Ya, dengan menggunakan gembor. Ya. Atau kalau tidak nanti bisa dikocorkan di lubang tanam. Sebelum tanam itu dikocorkan glio dengan supernasa, misalnya 1 gelas aqua di lubang tanamnya. Kemudian ini mulsa plastik ini juga bisa menjaga kelembapan sehingga ini bisa mengurangi serangan hama dan penyakit. Ya, ini kemudian juga bisa membantu pertumbuhan gulma. Gulmanya itu bisa ditekan, rumput-rumputnya ini bisa ditekan dengan menggunakan mulsa plastik seperti ini. Ya, sehingga apa? Sehingga memudahkan dalam pengendalian gulma. Ya, ini. Kemudian juga mulsa plastik ini juga membantu supaya tidak langsung terkena panas. Ini bisa menjaga kelembapan tanah yang ada di sini. Ya, ini. Kemudian yang selanjutnya ini jarak tanam. Jarak tanam ini juga bisa ya mengurangi serangan penyakit, apalagi di musim hujan. Kalau di musim hujan jarak tanam terlalu rapat, ini biasanya serangan hama penyakitnya itu cepat sekali menular. Ya, biasanya kami menyarankan ya kalau di musim-musim hujan seperti ini jarak tanamnya itu jangan terlalu rapat. Ya, dan jarak tanam yang paling bagus ini adalah dengan sistem zigzag seperti ini. Karena kalau tidak dengan zigzag, misalnya dari sini kemudian di sini, ini nanti akan tempuk. Ya. Tapi kalau ini bisa mengurangi. Nah, jarak tanam untuk cabai yang dianjurkan adalah 70-80 yang ke sini, kemudian ke sana itu 60-70. Ya. Tetapi banyak petani ya itu dengan merapatkan jarak tanam itu juga bisa. Yang penting nanti nutrisinya itu tercukupi dan pengendalian hama penyakitnya ini juga harus diperhatikan betul kalau jarak tanamnya terlalu rapat. Ya. Bahkan ada mitra-mitra kita ini yang menanam tanaman cabai, ini satu lubang ini ada 2 jenis. Mungkin mitra-mitra sudah menonton kesaksian video kami ya untuk tanaman cabai ya. Ini satu pohon ya, satu lubang ini ditanami cabai keriting sama cabai rawit. Ya, Pak Sadikin ya, waktu itu kita liput di FB Group juga yang live-nya. Dan kesaksian tanaman cabainya ini juga sudah kita keluarkan, nanti bisa dilihat lagi. Dan itu nutrisinya juga harus ekstra. Ya, petaninya Pak Sadikin itu ekstra memberikan nutrisi karena satu lubang itu 2 tanaman. Dan hasilnya Anda bisa lihat sendiri. Ya, itu bagus. Ya, ini. Di musim hujan ini bisa ya. Yang kami sarankan yang ke sini kalau musim hujan ini 80 ya. Kemudian yang ke sini ini 70. Nah, kalau musim-musim kemarau ini bisa 70, ini bisa 60. Bahkan ini bisa 60, kemudian ini bisa 50, itu juga bisa. Ya, kemudian bahkan ada yang di tengah ini juga ditambahi. Ya, nih.
Mitra Nasa, dimanapun Anda berada, selanjutnya adalah pembibitan. Pembibitan ini juga sangat-sangat menentukan proses pertumbuhan tanaman padi dan juga perkembangan dari hama penyakit. Kalau sejak bibit ya di medianya ini sudah kita terapi ya tadi ya supaya bibitnya tidak terkena penyakit. Nah ini di medianya ini bisa kita campur dengan menggunakan natural glue juga. Ya, kompos campur natural glue, kemudian direndam dengan menggunakan POC nasa atau harmonik supaya untuk memecah dormansi ya. Ini ya menyebabkan bibit tanaman cabai ini nanti akan menjadi sehat. Ya, mitra-mitra bisa praktekkan, bisa membuat pembibitan sendiri atau bisa membeli di bibit-bibit yang sudah siap jual seperti ini. Ya. Masalah jenis cabenya, silahkan mau cabai keriting, mau cabai rawit, ataupun cabai besar ya. Kalau daerah Jawa Timur itu sukanya cabai-cabai yang besar. Ya. Kemudian kalau yang lagi ngetren, ini juga ada yang cabai rawit yang besar, kemudian ada cabai yang keriting. Ya. Tapi jangan nanam cabai-cabean. Ya. Itu aja, ada cabai rawit, cabai keriting atau cabai besar. Ya. Jangan nanam cabai-cabean. Oke? Ya. Selanjutnya adalah penanaman. Nah, ini penanaman itu juga perlu diperhatikan. Karena ini adalah faktor yang sangat menentukan juga dari masalah hama dan penyakit. Ya, dengan jarak tanam yang bagus, waktu tanam yang bagus. Biasanya waktu tanam ini yang paling bagus adalah sore hari. Kenapa sore hari ini? Supaya nanti kalau sore hari itu malam hari ini sudah bisa beradaptasi sehingga paginya itu tanaman kelihatan segar. Tapi kalau pagi tanam biasanya nanti angkres, sore itu kadang tanamannya itu sudah tidak begitu segar. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini biasanya umur bibit ini biasanya antara 17 sampai 23 hari. Biasanya kalau sudah keluar 2 atau sekitar 4 daun ya. Tapi ada yang nanam sampai tinggi ini sebenarnya kurang bagus ya. Nanti adaptasinya itu sangat-sangat sulit untuk tanaman-tanaman yang sudah tinggi ya. Ini jadi yang paling bagus di umur 17 sampai 23 hari atau ada 2 sampai 4 daun seperti ini. Tanamnya tinggal ini ada yang langsung bisa disiram dengan menggunakan supernasa juga bisa. Ya, supernasanya Clio ini tadi. Di awal-awal yang untuk mencegah penyakit ini bisa disiram dengan menggunakan supernasa yang sudah dicampur dengan menggunakan Clio. Kemudian selanjutnya adalah pengajiran. Ya, ajir. Ya, kalau nanam cabai ini kita menggunakan ajir. Ya. Biasanya petani-petani kita kalau melakukan pengajiran itu kadang-kadang sudah lebih dari 1 bulan belum diajiri. Ya, sebenarnya kalau nanam cabai ini sudah kita siapkan betul ajirnya ini. Nah, karena apa? Karena nanti kalau sudah tinggi ini akan merusak akar dari tanaman ini. Ya, pemberian ajir yang paling bagus ini adalah sebelum tanam sebenarnya. Atau kalau tidak ya 1 sampai 2 minggu sebelum tanam. Jangan sampai sudah 1 bulan apalagi sudah mulai keluar bunga, ya ini baru diajiri. Ya, ini nanti akan mengganggu tanaman itu sendiri. Karena ini dengan pengajiran ini nanti kalau sudah di atas 30 hari atau 1 bulan ini akan merusak akar ini. Sehingga kadang perkembangannya akan terganggu. Itu. Kemudian selanjutnya adalah pemupukan. Nah, ini kuncinya. Nah, kuncinya sebenarnya ada di sini, pemupukan yang perlu diperhatikan untuk tanaman cabai. Bisa tadi di awal sebelum tanam, pada pembuatan bedengan, yaitu dikasih pupuk dasar, mau menggunakan NPK, kemudian SP36 aja. Yang penting ada dolomitnya itu monggo, tapi ada juga yang tidak menggunakan pupuk dasar, nanti mainnya itu di pemupukan, di pengocoran. Ya, pengocoran biasanya dilakukan tiap 2 minggu sekali. Ada yang 1 minggu sekali, monggo menyesuaikan. Ya, tapi
kami menyarankan ya untuk pengocoran ini 2 minggu sekali. Pada saat umur di bawah 1 bulan, ini pengocoran menggunakan Supernasa. Ya, 1 botol Supernasa yang kemasan 250 gram ini dicampur dengan 2,5 kilo ya NPK, silahkan mau pilih Ponska, mau pilih Mutiara, atau mau pilih Hidro, ataupun apa, campurkan dengan ini. Bagus lagi nanti difermentasi, dicampur dengan Glio, ini juga lebih bagus. Ya, ini nanti setelah campuran ini 1 botol Supernasa 250 gram campur 2,5 kilo NPK, campurkan 200 liter air, ini berikan ya di umur ya 2 minggu sekali ya. Ini kurang lebih 1 gelas ya, 1 gelas aqua atau sekitar 250 ya mili ya per pohonnya tiap 2 minggu sekali ya. Kemudian nanti di umur 4 minggu ya ini kocorkan lagi. Kemudian nanti setelah ya umur di atas 35 hari ya atau di atas 1 bulan ya, ini pengocoran ini ya Supernasa ini dicampur diganti dengan menggunakan Power Nutrition. Untuk apa? Untuk merangsang pembungaan. Ya. Ini. Kemudian penyemprotan ya. Penyemprotan ini dilakukan seminggu sekali. Ya, semprot menggunakan POC-Nasa ataupun Green Star, pilih salah satu, atau bisa juga diselang-seling ya. Minggu ini pakai POC-Nasa, pakai Green Star, atau bisa menggunakan Fruit Top. Karena Fruit Top ini juga sangat bagus untuk tanaman cabai, terutama untuk memperbanyak bunga dan buah. Ya, ini. Nah, ini cara-cara standar operasional untuk penyemprotan tanaman ya pada tanaman cabai. Terus terang untuk tanaman cabai ini permasalahan yang utama adalah dari sisi serangan hama dan penyakit, sehingga kita tidak bisa melupakan yang namanya penggunaan insektisida kimia. Ini memang harus kita kombinasikan dengan pestisida alami yang ada di NASA ya. Ini untuk yang pertama ya, di hari yang kelima biasanya kita nyarankan ini disemprot pakai POC-Nasa dan Korin aja. Nah, Korin ini salah satunya untuk mengendalikan penyakit-penyakit yang di atas ya, di atas yang menyerang pada tanaman daun, yang kadang ada karat daun, ada bercak daun ya. Ini bisa dengan menggunakan Korin ya. Kemudian di hari ke-10 ini penyemprotan tiap 5 hari sekali ya. Ini bisa menjadi perekat. Ya, dulu kita punya aero, ya ini bisa, atau tidak menggunakan perekat kalau memang tidak pas nggak hujan, kita nggak apa. Kemudian semprot menggunakan imidacloprid. Ya, ini adalah insektisida, terutama untuk menangani serangan-serangan di awal itu ada menggunakan serangan-serangan ulat. Ya, ini biasanya di awal-awal juga banyak menyerang. Ini bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif imidacloprid. Nanti bisa tanya di toko petani. Kemudian mancozeb ini untuk mengendalikan fungisida, ya, untuk mengendalikan jamur-jamur di awal. Kemudian yang ke-15, ya, ini dengan menggunakan Green Star, ya, ini semprotkan. Kemudian dengan mencampur Sipermetrin ataupun apa, atau kalau mau menggunakan Green Star sama BVR, ya ini cukup di sini. Pestona ini belum keluar, Sipermetrin ini tidak usah dikendali. Kalau menggunakan BVR, nggak usah menggunakan Sipermetrin. Jadi Green Star campur dengan menggunakan BVR, ya ini bisa. Ya. Kemudian di hari ke-10, nah ini bisa dengan menggunakan Fruit Top, campur Korin, ya, atau ditambah dengan BVR, ini Korin atau BVR, ya. Fruit Top, campur Korin, ya. Kemudian hari ke-25 bila bunga keluar, ya, ini bisa disemprot dengan menggunakan POC-Nasa hormon ataupun Green Star, ya, dicampur dengan fungisida amitraz, ya, atau kalau tidak dengan menggunakan Korin ini juga bisa. Nanti dilihat perkembangan
dilihat gejala-gejala penyakit. Ya, kalau kami menyarankan alternatif terakhir penggunaan pestisida kimia ini, seperti dalam konsep pengelolaan hama dan penyakit tanaman cabai sesuai dengan konsep PHT. Kemudian di hari yang ke-30 ini ada perekat perata, bisa pakai imidaclorid, ya. Kalau dulu kita nyarankan pakai pentana, ini bisa imidaclorid aja. Atau kalau tidak, ya ini bisa diulang lagi penggunaan BVR, terutama untuk mencegah kutu-kutuan atau kutu kebul, trip aphids itu. Ya. Kemudian di hari yang ke-35, ya, di hari yang ke-35, ya, ini ya kalau ada perekat, ya perekat bisa gunakan. Ini disemprot dengan Fruitop Pestona, Fruitop Harmonic Pestona, atau Fruitop Harmonic BVR atau Dancorin, apa-apa, ya, atau Fruitop Harmonic Benlate, ya. Ini nanti diganti misalnya yang dari Abemectin, ini juga bisa. Ya, ini Pestona, karena Pestona sampai saat ini kita masih close order. Ya, Benlate. Ya, Benlate ini adalah fungisida untuk mengendalikan kalau ada penyakit-penyakit karat daun, kemudian ada penyakit layu, ya, kemudian juga untuk mencegah penyakit patek, ya, atau antraknus, misalnya di hari ke-35 misalnya. Kemudian nanti di umur 40 hari, ya ini semprot Pilosenasa harmonik dan korin, ya ini. Kemudian hari yang ke-50, ya, ini bisa menggunakan Fruitop. Kalau menggunakan ada perekatnya silahkan. Harmonik, kemudian Pentana, Benlate, Abemectin. Ya, Abemectin ini adalah insektisida, kalau Benlate ini adalah fungisida. Ya, ini sampai ke hari 50, ya. Ini nanti kalau setelah panen bagaimana? Kalau setelah panen, biasanya petani itu kan kadang setelah panen itu kadang tidak memupuk. Nah, kami menyarankan tetap setelah panen itu tetap harus dipupuk. Dengan apa? Dengan dikocor tadi, NPK plus Power Nutrition, kemudian atasnya tetap disemprot, saya sarankan menggunakan Fruitop atau Pilosenasa hormon, dipilih. Jadi tiap 3 hari petik, ya, itu nanti tiap seminggu sekali bisa disemprot setelah panen, ya, supaya nanti keluar bunga lagi, keluar bunga kemudian keluar buah lagi. Ini dengan penyemprotan setelah panen itu Pilosenasa hormon atau dengan menggunakan Fruitop, ya, bisa dicampurkan, ya, menggunakan BVR, ya. Kemudian bawahnya sekali lagi tetap dikocor menggunakan NPK, bisa dicampur dengan Supernasa ataupun bisa dicampur dengan menggunakan Power Nutrition supaya nutrisinya itu tercukupi. Nah, pengendalian hama tadi yang sudah kita sampaikan, OPP, cara penyemprotan cabai, ya, pengendalian hama dan penyakit dengan cara kimia, ya. Ini untuk mengendalikan kutu-kutu daun tadi, ya. Ini dengan menggunakan insektisida yang beraktif imidacloprid. Ini memang khusus untuk kutu-kutuan atau tungu. Tungu ini juga hama merah. Nah, ini dengan menggunakan Abamectin atau Amitraz. Atau juga jenis-jenis ini termasuk jenis-jenis akarisida. Ya, kalau apit ini termasuk Acarina. Makanya penggunaannya itu menggunakan jenis akarisida. Ya. Kemudian lalat buah, ya ini bisa dengan menggunakan Supermetin atau Diethermetal, atau kalau ada metilatlin bisa dipasang dengan perangkap metilatlin. Kemudian lalat putih, ini imidacloprid, ini juga bisa mengendalikan. Ya, ini. Sebenarnya ini bisa dengan menggunakan BVR untuk mengendalikan hama-hama kutu putih, tungu, hama merah ini juga bisa. Jadi kombinasi. Kemudian secara biologi pengendaliannya, ini kita bisa menanam, ya, tabur benih keningkir ini di sekitar penanaman tantangan cabai. Karena keningkir ini sangat-sangat nanti bisa mengusir hama dari tanaman. Ya, ini secara biologi. Ya, benih keningkir ini sangat-sangat bagus.
Semakin keningkir berbunga, semakin banyak serangga yang akan berkumpul di situ. Nanti tinggal kendalikan, karena serangga-serangga seperti kutu-kutuan, ya, trip apit itu lebih suka menyerang ke keningkir daripada ke cabai. Ya, ini tinggal kendalikan aja kita. Ini sebagai tanaman perangkap keningkir. Kemudian jagung, ini juga sebagai tanaman perangkat yang kedua. Biasanya petani-petani itu nanam cabai, ya, biasanya di kiri-kirinya itu, ya, di sekelilingnya itu ditanami jagung. Ini salah satu fungsinya sebagai tanaman perangkap. Nah, kemudian di situ dibuat operasi pengendalian semprot, ya, di waktu senja untuk membunuh serangga yang berkumpul pada tanaman jagung dan benih keningkir. Nah, itu kendalikan supaya tidak menyerang di tanaman cabai. Ya, ini. Kemudian pemantauan tanaman untuk membunuh serangga yang terlepas. Biasanya kalau kita menggunakan perangkap, kadang kan ada yang terlepas. Ini juga perlu dipemantau, perlu di monitoring, ya, perlu diamati. Kemudian yang selanjutnya, yang tidak kalah penting untuk mengendalikan hama penyakit, ya, ini kita harus melakukan pengairan dan drainase. Ya, pengairan drainase pada tanaman cabai ini sangat-sangat dibutuhkan, yaitu tetap rutin. Ya, jangan sampai nanti kekurangan air, ini juga sangat-sangat. Tapi jangan sampai kelebihan air, terlalu lembab ini juga kurang bagus. 7-10 hari rutin. Biasanya sampai umur 40-50 hari. Tapi jangan sampai tergenang, kadang ada yang nanam cabai itu kadang dilep, lupa semalam, itu nanti akan tergenang, bisa membawa penyakit. Ya, nih. Jadi pengaturan, ya, irigasinya sehingga air ini bisa keluar, ya, ada air masuk, ada air keluar. Jadi bisa ada pembuangan, irigasinya ini perlu diperhatikan. Ya. Kemudian ini yang tidak kalah penting untuk mendapatkan produksi cabai yang optimal, ini pemangkasan. Pemangkasan ini bisa mengurangi tanaman, ya, ini supaya terhindar dari serangan hama penyakit itu juga bisa. Sehingga dengan cara dipangkas, otomatis kan sinar matahari bisa masuk ke situ. Ini bisa mengurangi serangan penyakit. Nah, biasanya petani-petani cabai kita, ya, untuk pangkas wiwilan, ya, ini biasanya tunas samping ini muncul sebelum berbunga. Biasanya di sini, ini wiwilan, ya, diwiwil. Supaya apa? Supaya nutrisi yang ke bawah ini bisa sampai ke ini. Kemudian biasanya, ya, buah pertama ini pada cabang Y, ya, ini biasanya dipangkas, dibuang, ya. Tetapi kadang-kadang petani lupa atau kadang eman-eman, ya. Bayangkan kalau sudah seperti ini, sudah besar, diwiwil, ya. Nah, ini nanti berapa? Kalau punya 16.000 pohon, ya, satu ini berapa? Nah, ini penyakit eman-eman. Tapi ini, ya, dari awal ini perlu kita perhatikan, pas bunga ini sebaiknya diwiwil, dibuang. Supaya apa? Supaya yang di cabang Y ini nutrisinya tidak terserap di buah sini aja, tapi bisa sampai ke atas ini. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi buahnya itu akan normal, buahnya akan sama. Kalau ini tidak diwiwil, nanti yang besar ini hanya di bawah, yang ke atas biasanya buahnya kecil-kecil. Ya, nah, ini juga nutrisi yang diberikan itu juga sangat-sangat penting. Insya Allah dengan pemberian fruit top rutin, ya, tiap 1 minggu sekali diselang-seling dengan psnasa hormon, itu insya Allah, ya, buahnya itu bisa seragam seperti yang sudah kita saksikan di kesaksian tanaman cabai milik Pak Sadikin dan tanaman cabai yang sudah banyak di YouTube. Nanti bisa kita lihat kesaksiannya. Ini ada fase-fase pertumbuhan tanaman cabai, ya, dari awal, kemudian ini sangat-sangat penting, ya, perlu diperhatikan, ya, karena di fase-fase ini butuh nutrisi yang cukup dari awal. Kemudian yang nanti kalau tiba-tiba sudah 1 bulan pun, nanti kita tetap harus waspada supaya nanti apa? Supaya nanti sampai menunggu hasil merah seperti ini, ya. Ini juga harus diperhatikan, ya, jarak tanam ini
dari awal ini perlu kita perhatikan ya untuk tanaman cabai. Nah, ini panen dan pasca panen ini juga harus diperhatikan. Nah, ini kadang ada cabai yang menggunakan mulsa juga seperti ini yang tidak menggunakan mulsa. Tapi ini petaninya luar biasa, ini bawah bersih sekali, sehingga penyakit-penyakit tidak akan menang di sini. Ya, karena kalau ini kotor, ini biasanya tanamannya tidak akan bagus. Ini luar biasa petaninya, masuk petani yang resian ini. Ya. Dan hasil cabainya dengan menggunakan Supernasa, POC-Nasa, Power aja ini luar biasa seperti ini. Ya, ini. Apalagi kalau ditutup mulsa, wah panennya bisa seperti ini. Nah, ini tidak ditutup mulsa dengan nutrisi yang seperti ini aja. Ini panen cabai besar ya, cabai besar atau jenis cabai keriting ya. Ini juga luar biasa ya. Dengan apa? Dengan pemberian nutrisi yang cukup ya, dikocor NPK. Kalau ini pemberian nutrisinya ini lewat ini ya. Ini lewat botol-botol aqua ini ya. Ini ternyata di dalamnya itu dilubangi kecil. Jadi nutrisinya ini kalau pupuk ini nanti lewat sini. Nah, ini bisa lihat. Ini pupuknya. Ini kan ada hijau-hijau. Hijau. Jadi pupuknya itu sini. Nah, ini tiap kalau habis nanti kasih lagi. Sehingga nutrisinya akan mengalir. NPK plus Supernasa. Itu nanti kalau sudah di atas 35 hari ini NPK Power Nutrition. Nah, habis kasih lagi. Jadi terus ya pemberiannya itu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Tapi yang penting nutrisinya bisa masuk ke sini. Ini luar biasa ini. Ini cabai besar. Ini biasanya yang paling banyak nanamin di daerah Jawa Timur. Ya. Nih, luar biasa tingginya. Nah, ini cabai yang milik Pak Sadikin yang ada di pertanian organik FB yang dulu kita live. Ini satu pohon ditanam 2 cabai. Ada cabai keriting ya seperti ini dan cabai rawit. Ini dalam satu lubang. Ini nutrisinya harus cukup sekali. Dalam satu lubang ada 2. Dalam satu lubang ada 2 tanaman. Dan alhamdulillah ini juga bagus. Ya, pas cabai keritingnya habis, ini masih panen. Ya, cabai rawit itu kan kalau kita pelihara betul ini bisa sampai setahun lebih. Ya, ini cabai rawit. Ya, ini kalau panen seperti ini kan kita senang. Nah, ini cabai keriting yang luar biasa yang Nasa dulu yang sering kami tampilkan. Ini sangat-sangat luar biasa. Dengan pemberian nutrisi yang cukup tiap 2 minggu sekali, habis panen kocor lagi, habis panen kocor semprot, habis panen kocor semprot. Insya Allah ya, nutrisinya tercukupi dan akan keluar tunas bunga sampai bosan nanti pastinya. Ini tidak kelihatan daunnya, yang kelihatan hanya buahnya saja. Luar biasa. Kalau cabai seperti ini, produksinya bagus seperti ini, pas harga di atas 50.000, bahkan dulu kita pernah sampai harga 80.000, 100.000, wah jadi bos besar ini. Menarik. Nah ini data kiriman dari Pak Umar, dari Pinrang. Panen cabai yang sangat luar biasa, cabai rawit yang seperti ini. Kalau punya cabai seperti ini kan senang sekali. Ke sawah itu senang sekali. Ya, luasnya 1,8, baru petik ketiga itu sudah menghasilkan 1,8 ton. Ini luar biasa. Petik ketiga loh itu. Padahal dia hanya menambah biaya nasa itu 7 juta. Waktu itu harganya 42.000. 42.000 kali 1,8 sudah 67,2 juta. Ini baru petik ketiga. Ya, bahkan dia bisa sampai petik 15 sampai 20. Anda bisa hitung sendiri. Ya. Berapa keuntungan yang dihasilkan dari ini. Inilah ya lika-liku bisnis cabai. Ya, faktor-faktor kendala-kendala ini banyak yang perlu kita sikapi secara bersama. Ya, kalau sudah menghasilkan seperti ini kan petani juga senang, ya kita juga senang. Ya, apalagi pas harganya bagus.
Meskipun harganya bagus, tidak bagus, tapi kalau hasilnya meningkat seperti ini, ya tetap kita masih untung. Ya, kita tetap beruntung dan kita masih tetap bersyukur. Nih, cabai besar, ya, sangat-sangat luar biasa. Oh, ini. Yang dilihat cabai besarnya, jangan yang ini ya. Nih, punya cabai seperti ini kan senang sekali. Ya, itu Mitra NASA yang perlu kita sampaikan semuanya. Kalau pengen sekali lagi permasalahan di dunia pertanian, terutama tanaman cabai yang sangat berbahaya adalah permasalahan diserangan hama penyakit, terutama yang paling berbahaya itu penyakit layu, ya, kemudian penyakit patek atau antraknus, dan sekarang yang lagi mewabah adalah penyakit virus kuning yang disebabkan oleh virus Gemini lewat perantara jenis kutu-kutuan. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Ya, sehingga sangat-sangat ditekankan kita untuk pemberian pengendalian hama penyakit ini dengan menggunakan pengendalian secara biologi atau pengendalian menggunakan agen-agen hayati. Nah, kalau kita ingin mengendalikan pengendalian dengan menggunakan agen-agen hayati sehingga nanti menghasilkan pertanian yang barokah, ya. Kalau kita ingin pertanian kita barokah, ini ada beberapa ungkapan Jawa yang baik untuk kita sikapi, yang sering kita sampaikan. Ya, yang pertama ini bahan organik sebagai pupuk. Ini jangan disepelekan. Jadi bahan-bahan organik ini sebagai pupuk ini ojo disepelekan. Jangan disepelekan. Ya, kalau kita menggunakan agen hayati itu kuncinya itu harus menggunakan bahan-bahan organik. Pupuknya itu pupuk-pupuk organik itu sangat penting. Golek gampangnya, golek penake, nek wis mukti gendong lali. Biasanya itu petani itu hanya golek enaknya, ya, cari mudahnya. Kalau sudah berhasil itu lupa memberikan lagi ke lahannya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, ini penggunaan mikroba untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman pada tanaman cabai tadi, ya. Ini juga harus diperhatikan. Karena apa? Ungkapan Jawa itu tombo itu ora atuh karo momolone. Obat itu tidak jauh dari penyebabnya. Kalau ada hama pasti ada musuh alaminya. Ya. Kalau ada tikus, musuh alaminya tikus apa? Ular. Kenapa tikus merajalela? Ularnya sedikit. Kemudian ada kutu-kutuan. Nah, kutu-kutuan, trip, aphids. Nah, musuh alaminya apa? Salah satunya Beauveria bassiana. Ada wereng, ada walang sangit, ya. Karena Beauveria bassiananya itu sangat-sangat berkurang. Belalang sembahnya berkurang, laba-labanya juga berkurang. Ini. Kemudian yang ketiga, menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Ini perlu kita jaga bersama. Ojo sok nyengsarake alam, nek pengen ora disengsarake karo alam, sopo nandur ngunduh, sopo ngangge gawe nganggu. Jangan pernah menyengsarakan alam kalau tidak ingin disengsarakan sama alam. Siapa yang menanam pasti akan menuai, siapa yang membuat akan memakai. Ya, itu kalau pengen pertanian yang barokah. Tapi untuk itu semuanya, ya, kunci keberhasilan ini ada 3. Ya, yang pertama, kalau pengen kita fokus bisnis di tanaman cabai, ya kita harus bersungguh-sungguh. Bagaimana cara bertanam cabai secara sungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ini kunci keberhasilan yang pertama. Yang kedua, siapa yang bersabar akan beruntung. Yang bersabar dalam mengendalikan hama penyakit, insya Allah kalau ada serangan penyakit kita kendalikan. Man sobara safiro. Siapa yang bersabar akan beruntung. Ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang berjalan di jalurnya akan sampai. Man sa'arada nabi wasol. Siapa yang berjalan di jalurnya akan sampai. Siapa yang mengikuti standar operasional, ya, budidaya cabai dari awal sampai panen, insya Allah. Ya, kalau kita ikuti, kita tekuni, ya, kalau ada permasalahan-permasalahan ini kita waspadai, kita kendalikan, insya Allah semuanya akan berhasil. Ya, ini adalah salah satu kunci keberhasilan dalam berusaha, terutama
dalam hal ini kalau kita ingin menjadi seorang petani cabai yang handal, petani cabai yang ingin menghasilkan tanaman cabai yang berkualitas, tanaman cabai yang berkualitas, kemudian produksinya bagus, ya, insya Allah, ya, dengan mengikuti standar operasional prosedur tanaman cabai yang kita kupas pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa berhasil dalam berbudidaya tanaman cabai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita bersama. Ya, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa konsultasi langsung ke kami, bisa lewat TA ataupun bisa lewat telepon, ya, atau bisa sharing di pertanian organik NASA ini. Dan nanti insya Allah akan saya kirimkan PDF dari materi pada pagi hari ini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, sukses untuk Anda. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Jangan lupa tetap berikhtiar, bertawakal, dan tetap jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.